warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pertemuan kali ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya saya presentasi terlebih dahulu ya. Aliana, Najma, Sabila, Nabila, itu semua ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini adalah mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebelumnya kita tidak akan membahas mengenai Al-Quran saja, tetapi beberapa kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi atau Rasul. Salah satunya adalah Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Sebelum kita lanjut ke setiap subbabnya, di sini Injil, Taurat, dan Zabur ini adalah kitab Allah atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi sebagai wahyu, gitu ya. Jadi kitab Injil, Zabur, Taurat ini diturunkan oleh Allah kepada Rasul atau Nabi sebagai wahyu. Jadi tujuannya mengapa Al-Quran di akhir? Karena Al-Quran itu adalah sebagai penjelas atau penyempurna dari kitab-kitab ketiga ini. Lalu kitab Injil, Zabur, Taurat itu sebenarnya hampir sama semuanya. Samanya begini, sama-sama mengesahkan Allah. Tetapi banyak kalangan dari mereka yang tidak mengesahkan Allah. Jadi hampir semua isi dari ketiga kitab ini itu diubah oleh manusia. Beda dengan Al-Quran yang dijaga isinya, istilahnya itu masih murni dari zaman Nabi sampai kita sekarang. Karena Al-Quran itu harus dijaga oleh Allah langsung. Makanya tidak ada campur tangan perubahan dari makhluk-makhluk yang ada di bumi. Kalau kitab Injil, Zabur, Taurat ini sudah ada campur tangan dari manusia-manusia. Makanya kenapa demikian kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu kita tetap meyakini adanya kitab itu, tapi tidak untuk dibaca oleh kita, tidak harus dipahami oleh kita atau diamalkan oleh kita, karena isinya ini sudah berbeda dengan awal yang diturunkannya oleh Allah ke Nabi-Nabi para Rasul. Jadi kita boleh mengetahui sejarah turunnya dari tiap-tiap kitab tersebut, tapi tidak boleh baca, tidak boleh dipahami ataupun apalagi sebagai pedoman hidup kita sebelum Islam, gitu ya. Lalu tindakan kita terhadap tiga kitab tersebut itu apa? Yang pertama adalah sebagai kita toleransi. Kita toleransi, lalu kita juga menghargai adanya kitab-kitab tersebut. Lalu lanjut ke kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kitab Injil itu sudah dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir dan akan diwahyukan oleh Allah berupa kitab Al-Quran. Otomatis jika pun sekarang ini banyak yang mengaku Nabi berarti bukan Nabi, karena Allah sudah di dalam kitab Injil itu sudah dijelaskan bahwasanya di dalam kitab Injil itu dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan juga pembawa wahyu diturunkannya wahyu Al-Quran juga kepada Nabi Muhammad. Tetapi banyak orang yang ingkar masih ada orang yang beragama Kristen, otomatis mereka tidak mempercayai dalam kitabnya sendiri. Paham kan? Kalau kitab Al-Quran itu kita juga wajib mengetahui sejarahnya. Terus kita juga harus membaca, memahami, dan juga sebagai pedoman hidup. Isi-isi dari keempat ini hampir sama, seperti mengesahkan Allah, seperti itu kan sama atau di dalam Al-Quran juga ada seperti Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup semua umat manusia. Di dalamnya itu intinya di dalam setiap kalam-kalam Allah yang tertuliskan dalam Al-Quran itu semuanya murni. Maksudnya murni itu tidak ada campur tangan
berjauhan dari makhluk-makhluk seperti itu. Lanjut pada sebab yang pertama, yakni adalah pentingnya mengimani kitab-kitab. Jadi iman sendiri adalah meyakini, kita yakin dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab itu kepada nabi-nabi atau itu yakin. Misalnya kayak gini, Allah itu satu, kita percaya nggak? Percaya nggak? Sama kayak gitu. Kitab, mengimani kitab nih sama kayak gitu. Kita yakin dengan sepenuh hati bahwasanya diturunkannya kitab itu kepada nabi atau susu. Sebelum lanjut pada sebab kedua, yakni adalah kitab dan suhuf. Sudah sering dengar istilah suhuf? Sudah. Mungkin bisa dijelaskan Mbak suhuf itu apa? Jadi suhuf adalah lembaran-lembaran yang diturunkan kepada nabi atau rasul. Lalu bedanya apa dengan kitab-kitab yang diturunkan juga kepada nabi-nabi kita atau rasul-rasul kita? Bedanya kalau kitab itu lebih spesifikasi, lebih jelas gitu. Tidak hanya berlembar-lembar, tapi bisa beberapa tumpukan lembar seperti Al-Quran, seperti yang Injil tadi, Taurat dan Zabur. Kalau suhuf itu lembar-lembaran, hanya sekilas hanya beberapa yang dibahas. Lalu untuk lebih jelasnya lagi, kita bedakan perbedaan dari suhuf dan kitab itu sendiri. Kalau suhuf yang disebutkan oleh Mbak Ira tadi bahwasanya berupa lembar-lembaran dan juga isinya itu lebih simple. Sedangkan kitab-kitab Allah adalah berupa kitab dan isinya itu lebih spesifik gitu loh. Nggak simple, istilahnya kebalikannya tidak simple, tapi banyak pembahasan di sana. Lalu seperti ini, pernah ada yang penasaran nggak? Maksudnya Al-Quran itu diturunkan ketika memang sudah ada Al-Quran itu sebenarnya di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz itu sudah ada tulisan Al-Quran, isinya ada ayat-ayat Al-Quran. Hanya saja diturunkannya sekarang mutawatir. Jadi turunnya Al-Quran itu bersama dengan keadaan yang ada seperti itu. Jadi masalahnya tentang misalnya masalah kayak perang apa gitu ya, kayak Abu Lahab. Lalu Allah kan menurunkan surat Al-Lahab itu, seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada, semuanya sudah ada, cuma diturunkannya secara mutawatir. Jadi sesuai dengan keadaan yang ada di bumi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Lanjut ke sebab ketiga nih, kitab-kitab Allah dan mungkin sudah yang tahu. Saya akan memberikan pertanyaan, boleh dijawab. Kalau kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Isa. Lalu Nabi Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam ya. Kalau Zabur diturunkan kepada Daud. Kalau Al-Quran jadi faktanya dari sini. Jadi kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi di mana? Di Gunung Sinai. Jadi ketika turunnya wahyu itu berupa kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa sebagai wahyu, diturunkannya di Gunung Sinai. Untuk hukum-hukum yang ada di kitab Taurat itu yang seperti saya jelaskan di awal mengenai mengesahkan bagaimana tidak boleh mengambil barang orang lain. Jadi kalau kita ambil barang orang lain berarti kan itu hukumnya haram. Tapi bisa jelaskan maksudnya bagaimana
mendapatkan benda-benda yang halal. Jadi tidak merebut dari teman kita tanpa sepengetahuan teman kita seperti itu. Lalu dalam amanah juga sama, tidak boleh durhaka kepada orang tua. Bagi kita tahu orang yang sama, tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berdusta, itu sama sekali. Jadi semua isi dari kitab-kitab Allah itu semuanya mengajak pada kebaikan. Lanjut pada kitab Zabur dengan pada siapa tadi? Isinya juga sama, mengenai mengesahkan. Kadang-kadang kita kan syukur itu susah. Tapi bukan hanya pada kita umat Islam saja yang diajak untuk bersyukur, tetapi ini istilah jamaahnya Nabi Daud ini juga diajak untuk selalu bersyukur. Jadi sebelum Nabi Muhammad mendakwakan bersyukur, Allah juga memberikan wahyunya kepada kaum Nabi Daud untuk selalu bersyukur. Lanjut pada kita. Tadi sempat saya singgung bahwasanya kitab Injil ini ditulis kepada Nabi Isa. Lalu di dalam kitab Injil itu juga dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang akan diwahyukan oleh Allah berupa Al-Quran. Tetapi sudah dirubah oleh orang-orang yang mengikut Nabi Isa lagi. Jadi bisa disobek atau apa. Jadi yang asli itu gimana? Jadi keasliannya ini nggak terjaga gitu, nggak terjaga soalnya sudah dirubah-rubah. Otomatis dalamnya juga bukan hanya kebenaran saja, tapi kemungkinan juga ada di sana. Karena sudah ada campur tangan manusia itu sendiri. Lalu kita bahas kitab sudah familiar dengan kata-kata Al-Quran, kita juga sekali bagaimana hidup. Jadi Nabi Muhammad ini menerima wahyu berupa Al-Quran melalui Nabi C. Jadi nggak langsung ke Nabi Muhammad langsung, tapi melalui perantara Nabi C. Sudah sering bagaimana Nabi Muhammad ini menerima wahyu. Pernah merasa kayak lonceng, ada kayak kedinginan, karena dengar itu bagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu. Lalu ada yang sudah paham berapa tahun Al-Quran itu diturunkan? 22 tahun. 22 tahun 2 bulan 23. Sebelum lanjut pertanyaan, mungkin ada yang bisa ditanyakan? Yang ditanyakan? Nama-nama Al-Quran. Nama Al-Quran banyak nih. Asyifa, Al-Furqan. Al-Furqan yang tahu artinya apa? Asyifa. Jadi Al-Quran itu memang tidak bisa kita ubah, tapi Al-Quran itu bisa mengubah kita menjadi lebih. Jadi jikapun nanti insya Allah, karena memang sudah dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu langsung dijaga oleh Allah langsung. Jadi jikapun ada yang berubah itu sepertinya mustahil. Ada yang pernah dengar ceritanya zaman dahulu, ada yang diminta untuk membuat surat membuat ayat Al-Quran. Dia juga merasakan apa ya, sulit gitu loh, karena awalnya kan dia menghina baik Al-Quran juga nggak bisa, terus ditantang untuk membuat ayat Al-Quran berapa ayat. Sabtu itu aja udah kebingungan. Otomatis kita ketahui bahwa
kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Baik, saya akan melontarkan pertanyaan. Silakan dijawab. Jika nanti tidak ada yang bisa menjawab, bisa dilontarkan ke teman. Apa arti dari mengimani kitab-kitab Allah? Agak keras. Meyakini jika kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya. Saya ulangi lagi, evaluasi lagi bahwasanya mengimani kitab-kitab Allah adalah mengimani kitab Allah berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah menurunkan wahyu kepada nabi-nabi. Baik, pertanyaan kedua, sebutkan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi atau rasulnya. Monggo Mbak. Yang empat tadi. Agak keras ya. Nabi Isa. Jadi yang pertama tadi kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Lalu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan ketiga ya. Yang mau mengajukan diri untuk jawab sebelum pertanyaan saya lontarkan. Monggo, ada yang mau? Pertanyaan ketiga dulu ya. Sebutkan nama-nama lain dari Al-Quran. Ada yang bisa mengartikan apa arti dari Al-Furqan dan juga Asy-Syifa? Benar nggih? Baik, pertanyaan sudah dilontarkan, sudah dijawab dan sangat memuaskan. Berarti alhamdulillah berarti semuanya fokus nggih? Untuk terakhir, siapa yang mau maju ke depan untuk menjelaskan rangkuman hasil rangkumannya untuk depan? Pak Dojo apa maju sendiri? Suruh Pak Dojo. Dua atau tiga orang? Oke ya. Ayo Mbak, ya. Tidak apa, ya. Sedapatnya sama yang baca nggak apa-apa. Ya, betul. Kalau kalian rancangin tak tidak rancang. Mbak, ini Mbak, maju ke depan, pertemuannya ya. Mau maju ke depan? Mbak ini. 1, 2, 3. Dan pasal ya, maju sedikit. 1, 2, 3. Jangan saat saya sampai. Ayo Mbak, sama dia Mbak. Mbak, pergi. Minta tolong didengarkan ya. Jika ada catatan yang kurang, boleh dicetak. Selagi Mbak memang oke. Maksudnya kalau kurang lengkap boleh ditulis balik penjelasan dari Mbak. Oke. Silakan Mbak. Injil, Zabur, Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi atau Rasul. Al-Quran sebagai pedoman kitab agama saya. Dan banyak kitab-kitab lain Al-Quran yang sudah ada campur tangan dari manusia. Kita boleh meyakini kitab-kitab selain Al-Quran, tapi tidak boleh berpedoman pada lain Al-Quran. Tindakan terhadap 3 kitab, toleransi dan menghargai. Kalam Allah itu murni, tidak ada perubahan dari tangan manusia. Iman kepada kitab artinya yakin, percaya dengan sepenuh hati atas kitab yang telah diturunkan Allah kepada Nabi atau Rasul.
diturunkan Allah oleh Nabi atau Rasul. Al-Quran itu sebenarnya sudah ada dalam Lauhul Mahfuz, tapi diturunkannya secara berangsur-angsur sesuai keadaan yang ada di dunia. Ketiga, kitab-kitab Allah berada di mana? Seperti Taurat pada Nabi Musa alaihissalam, Zabur pada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad. Gimana Pak yang aku kan? Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Paham ya? Mungkin boleh duduk, tepuk tangan. Ini bisa screening terlebih dahulu ya. Kalau saya bilang tepuk tunggal, itu 2. Kalau tepuk ganda, berarti 2. Yang depan boleh ya. Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk banyak. Lanjut ya, monggo Pak. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sama bentuknya memang di mana Allah. Yang kedua kita belajar serupa dalam barang-barang yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Kita Allah dan bagaimana? Yaitu kita Allah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, diberikan di dunia Sinai. Dua kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tiga kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang keempat, kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diberikan Makasih Pak, tepuk tangan deh. Pak kalian naik, lanjut. tentunya menikmati ibadah Allah. Dua kitab Injil bagaimana dalam Injil dari Israel. Kitab Allah satu kitab Injil pada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur Nabi Daud, kitab Taurat Nabi Musa, kitab Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Selama mulai Al-Quran yang berbeda dan Asyika. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Untuk evaluasi atau rangkuman, kalau bakal buat peta konsep, mungkin bisa dipahami dari sama-sama. Dari belakang kelihatan buat ada tulisan sana ya.
sebagai pedoman beberapa kitab Injil, Taurat, ketiga kitab ini, Injil, Taurat, dan Zabur itu diketahui sejarahnya boleh, diketahui saja sejarahnya boleh. Lalu yang Al-Quran diketahui sejarahnya, tetapi bukan hanya diketahui sejarahnya, tapi kita harus membaca, memahami, dan juga sebagai pedoman hidup. Untuk bahwa ini, MC bisa menjawab. Sikap kita terhadap ketiga kitab ini seperti yang jelas saya jawab. Saya contohkan, misalnya sampai belajar, sampai agama Kristen, terus sampai mau beribadah, misalkan ke gereja, sikap sampai berikut. Berarti sikap kita terhadap ketiga kitab ini adalah toleransi dan terus yang ini diketahui sejarahnya dan juga diyakini kebenarannya. Mungkin agama-agama lain ini tidak mempercayai adanya Nabi Muhammad, tetapi kita sebagai umat Islam mempercayai adanya Isa, Nabi Musa, Daud dan sebagainya. Ibrahim kita percayakan Nabi tersebut. Walaupun beliau ini membawa agama lain bukan agama Islam, tapi kan punya sama mengesahkan Allah. Dari tiga kitab ini diketahui sejarahnya, diyakini kebenarannya. Lalu sikap kita terhadap ketiga kitab ini toleransi dan lalu untuk Al-Quran dibaca boleh Mbak? Ya, untuk Al-Quran diketahui sejarahnya, dibaca, dipahami, dan sebagai pedoman hidup. Lalu sikap kita terhadap Al-Quran Harus mengimani. lalu mengimani, mencintai, macam ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya bisa dikerjakan halaman 23, halaman 23, bab 1 dan juga bab 2, yaitu bab ganda dan juga uraian. Kita bahas pertama dan juga melanjutkan